Perkenalkan, nama saya Febrianti Syafitri. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya adalah seorang penyandang disabilitas daksa. Pada tahun 2012 lalu, saya mengalami kecelakaan dan mengharuskan kaki kiri saya untuk diamputasi hingga atas lutut. Saat ini, saya menggunakan alat bantu berupa kaki palsu untuk berkegiatan sehari-hari. Saya adalah seorang fresh graduate lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Andalas. Sembari apply di beberapa lowongan pekerjaan, saat ini saya magang secara WFH di salah satu platform penyedia kerja untuk penyandang disabilitas. Selain itu, saya juga bergabung di organisasi disabilitas dan ikut berperan dalam beberapa kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas. Tingkat inklusivitas di beberapa lini kehidupan di masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas saat ini itu masih sangat rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu kurangnya kesempatan. Nah, hal ini terutamanya di bidang pekerjaan dan pendidikan. Banyak pihak yang memandang rendah atau memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas. Pada faktanya, banyak dari teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sangat tinggi. Nah, banyak juga dari penyandang disabilitas yang ingin menempuh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi seperti diploma, sarjana, magister, atau bahkan doktor. Dan mereka juga ingin berkesempatan untuk memiliki pekerjaan di sektor formal dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah kurangnya kesempatan dari berbagai macam instansi, baik itu pendidikan maupun penyedia kerja yang menerima penyandang disabilitas. Banyak dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus juga penyedia lapangan kerja yang tidak menerima penyandang disabilitas. Ini mereka lakukan dengan berbagai macam alasan. Nah, dilihat dari lapangan pekerjaan, juga belum banyak pekerjaan yang terbuka bagi penyandang disabilitas. Padahal, hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, faktor yang kedua itu kurangnya aksesibilitas. Aksesibilitas ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, hal yang berperan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Nah, jika misalnya suatu instansi sudah menerima penyandang disabilitas, hendaknya mereka juga menyediakan aksesibilitas yang layak bagi para penyandang disabilitas. Contohnya di sini yaitu jalan yang ramah disabilitas, jalan yang bisa dilalui oleh pengguna kursi roda, atau mungkin guiding block untuk para penyandang disabilitas tunanetra. Nah, selanjutnya yang ketiga, faktor yang menyebabkan belum tingginya tingkat inklusivitas terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, dan ini juga merupakan faktor yang gak kalah pentingnya, yaitu self-development ataupun pengembangan diri terhadap diri seorang penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit membahas dan memberikan pendapat saya tentang skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang penyandang disabilitas dalam pengembangan diri. Pengembangan diri ini salah satunya berguna untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk memunculkan dan membuktikan potensi-potensi kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, baik itu ketika mereka menempuh pendidikan maupun bersaing di dunia pekerjaan. Selain penyandang disabilitas itu sendiri, peranan pemerintah, berbagai macam instansi, juga lembaga-lembaga, balai latihan kerja, dinas sosial, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pengembangan diri seorang penyandang disabilitas. Nah, ada dua skill yang perlu dikembangkan di dalam diri seorang penyandang disabilitas. Yang pertama itu soft skill, dan yang kedua itu hard skill. Soft skill itu bisa disebut atau dikatakan dengan sifat atau kepribadian atau atribut personal. Nah, sedangkan hard skill itu adalah skill yang didapatkan oleh seseorang ketika seseorang itu menempuh edukasi formal ataupun mengikuti pelatihan, training, dan segala macam lainnya. Nah, jadi menurut saya, pengembangan soft skill ini contohnya seperti kecerdasan emosional,
sifat kepribadian, keterampilan, komunikasi, berbahasa, keramahan, kepercayaan diri, dan optimisme. Juga ada berbagai macam soft skill lainnya yang perlu kita tingkatkan. Nah, banyak dari penyandang disabilitas yang sangat potensial, yang memiliki kemampuan, yang memiliki potensi, tetapi mereka tidak percaya diri atau tidak percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, jadi saya rasa ini sangat penting sekali untuk memberikan support bagi teman-teman penyandang disabilitas. Contohnya di skill komunikasi, hendaknya juga perlu dikembangkan berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena sebagaimana kita tahu, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang banyak dipakai di beberapa negara. Apalagi di era globalisasi seperti saat sekarang ini, bahasa Inggris itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada hard skill. Hard skill ini menurut saya juga berhubungan dengan minat dan bakat seseorang, terutama seorang penyandang disabilitas. Nah, hard skill ini biasanya kita dapatkan dengan mengikuti pendidikan formal seperti di bangku sekolah, lalu mengikuti les, mengikuti training atau pelatihan, mengikuti seminar, dan mengikuti pelatihan-pelatihan di berbagai lembaga. Nah, saat sekarang ini, untuk seorang penyandang disabilitas, hendaknya kita juga bisa melihat tren pekerjaan apa yang cocok dengan seorang penyandang disabilitas. Nah, kalau menurut saya itu tren yang sangat cocok untuk seorang penyandang disabilitas di era seperti saat sekarang ini. Ada contohnya IT, lalu di bidang customer service atau layanan pelanggan, graphic designer, digital marketing, atau mungkin housekeeper. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh self-development yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Nah, sebut saja namanya Ani. Ani ini sangat menyukai berbagai macam kopi. Dia suka membeli kopi di coffee shop dan tertarik menjadi seorang barista karena dia melihat peluang barista itu di zaman sekarang ini cukup tinggi. Nah, dari keinginannya tersebut, dia mencoba mencari pelatihan yang berbayar maupun yang pelatihan gratis untuk menjadi seorang barista. Lalu dia juga mencari informasi soft skills apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang barista. Nah, setelah dia mendapatkan pelatihan, dia mengikuti pelatihan itu dengan sangat baik, dengan rajin, teliti, dan setelah itu dia mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia dapat dari pelatihan tersebut. Dia meracik kopi, mengenal jenis-jenis kopi, dan berbagai macam lainnya. Lalu setelah itu dia sudah memiliki soft skill dan hard skill menjadi seorang barista. Selanjutnya dia mencoba untuk apply atau melamar di beberapa lowongan barista di coffee shop. Dan pada akhirnya si Ani ini menjadi seorang barista di salah satu coffee shop terkenal yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana self-development atau pengembangan diri dari seorang penyandang disabilitas. Jadi menurut saya kita itu juga harus bisa tahu kemampuan diri kita itu sendiri, potensi apa yang kita miliki, dan kita harus menggali dan menggali terus kemampuan yang kita miliki tersebut atau minat dan bakat yang kita miliki tersebut. Lalu, setelah seorang penyandang disabilitas sudah memiliki soft skill dan hard skill yang sesuai dengan kemampuan, potensi diri, dan minat bakat yang mereka miliki, juga sangat diperlukan adanya peningkatan lingkungan yang inklusif dan kondusif bagi penyandang disabilitas. Contohnya di sini, mungkin pemerintah bisa mengedukasikan ke penyedia kerja bahwa perlunya adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang berkesempatan untuk bekerja di sektor formal. Lalu mungkin selain itu juga bisa mengadakan berbagai macam pelatihan di balai pelatihan ataupun mungkin di lembaga-lembaga terkait sehingga teman-teman disabilitas juga bisa berkesempatan untuk meningkatkan ilmu sesuai dengan bakat mereka. Jadi pesan saya buat semua teman-teman penyandang disabilitas, janganlah kalian pernah ragu atau bahkan takut untuk mencoba. Karena kalau kita belum mencoba, kita tidak akan bakalan tahu sampai mana potensi kita, sampai mana kemampuan yang kita miliki.
Mungkin ada beberapa dari teman disabilitas yang memiliki minat di bidang sastra Inggris, sama seperti saya nih. Tapi mungkin kalian takut kalau ada pandangan bahwa bahasa Inggris itu sulit, bahasa Inggris itu menakutkan. Nah, teman-teman gak perlu takut, karena bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. English is fun. Jika kalian berminat di suatu bidang, teman-teman itu harus bisa menggali kemampuan kalian, mencoba, dan terus mencoba. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang sangat diperlukan di era globalisasi seperti zaman sekarang ini. So, teman-teman, buat semua penyandang disabilitas, raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Galilah potensi dirimu setinggi mungkin sehingga kamu bisa mencapai tujuan dan menjadi seorang yang sukses. Terakhir dari saya, sebuah quotes pendek dari saya, life is an adventure, hidup adalah petualangan. Maka kamu jadilah seorang petualang hebat di hidup kamu sendiri. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.